Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Ekonomi Makro. Dalam hal ini, materi yang akan kita sampaikan adalah tentang chapter 1 tentang ekonomi growth ya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu bisa kita lihat dari pertumbuhan dari mana proses yang terjadi perubahan dari kondisi perekonomian suatu negara. Biasanya secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Jadi selama satu periode tertentu, pemerintah dalam hal ini memberikan suatu pertumbuhan ekonomi melalui Menteri Perekonomian bahwa suatu negara itu bisa melihat keadaan yang lebih baik dari tahun ke tahun selama periode yang dibuat oleh pertumbuhan suatu negara. Jadi setiap negara bisa dilihat apakah dia menaik dari tahun ke tahun atau dari periode ke periode berikutnya. Nah, dalam hal ini Indonesia melihat di dalam kategori keseluruhan negara-negara ASEAN. Jadi tumpuan daripada keseluruhan itu ada internasional. Nah, di dalam ekonomi pertumbuhan ekonomi ini ada juga diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian. Biasanya terwujud dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Jadi apabila terjadi pendapatan nasional yang diwujudkan dalam bentuk naik, dalam bentuk pendapatan nasionalnya, maka bisa diartikan proses pertumbuhan ekonomi itu sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dan biasanya kapasitas produksilah yang menentukan apakah pendapatan nasional itu bertambah atau menaik atau mendapat suatu profitabilitas di dalam suatu negara. Slide berikutnya ini memberikan arti di dalam economic growth bahwa dari pertumbuhan ekonomi itu bisa disebutkan bahwa adanya suatu kenaikan di mana pendapatan itu biasanya kita lihat dari pendapatan barang dan jasa. Nah, biasanya pertumbuhan ekonomi itu juga bisa didefinisikan sebagai suatu proses dalam perekonomian negara yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu menuju kondisi perekonomian yang lebih baik. Nah, kondisi-kondisi di dalam pertumbuhan ekonomi itu bisa kita lihat pada masa sekarang, tetapi karena akibat dari pandemi, akibat dari COVID-19, kita mengalami suatu pertumbuhan ekonomi yang bisa disebut itu stagnan atau menuju kepada sebuah perekonomian yang masih bertumbuh kembali setelah pandemi ini. Nah, kemudian bagaimana sih teori di dalam economic growth ya? Jadi teori-teori yang menjurut kepada aliran klasik itu kita ambil dari Adam Smith bahwa di dalam teori Adam Smith itu menyatakan bahwa suatu negara mengalami pertumbuhan ditandai dengan dua faktor, yakni pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat, terjadinya peningkatan output di dalam jumlah penduduk yang ada di suatu negara. Secara klasiknya menyatakan bahwa Adam Smith melihat dari resource ya, dari resource bagaimanakah natural resource, kemudian bagaimanakah human resource, kemudian bagaimanakah capital yang bersifat konstan sehingga suatu saat nanti bisa kita lihat tingkat produksi akan mencapai kondisi yang optimal atau optimum. Nah, sehingga peningkatan output dalam GNP ini berasumsi bahwa adanya faktor resource yang sifatnya kepada sumber daya alam yang kepada pengolahan dari input, processing, output yang meningkat. Nah, kemudian bagaimana human resource itu berkolaborasi dengan skill dan pengetahuan untuk mencapai kinerja yang tinggi. Dan capital itu bisa kita lihat dari mana sebuah perusahaan bisa mengembangkan perusahaan yang lebih kepada anak perusahaannya sehingga berkembang dan memberikan kesejahteraan kepada pegawai atau kepada karyawannya. Nah, ini sifat aliran klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith. Slide berikutnya ini kita bisa melihat teori daripada pertumbuhan ekonomi dari David Ricardo bahwa David lebih mengasumsikan kepada teori yang mirip dengan Adam Smith, tetapi dia berasumsi kepada faktor alam. Ya, jadi ada faktor alam yang dianggap sebagai fixed cost-nya.
ya, dianggap sebagai tetap, kemudian jumlah penduduknya bertambah pesat. Jadi faktor alam itu dianggap fix, ya, tetapi jumlah penduduk dengan volume yang pesat dia mengalami suatu peningkatan, atau pada satu saat tingkat perkembangan ekonomi akan jadi rendah dan tidak berkembang. Jadi bisa terjadi teori yang dikemukakan David Ricardo itu bisa mengacu kepada Adam Smith, tetapi di dalam penduduk dia lebih kepertambahan penduduk yang pesat sehingga perkembangan ekonomi bisa menjadi rendah karena tidak tercukupnya faktor alam yang dianggap tidak berkembang. Ya, dari ini bisa kita lihat bahwa tidak berkembangnya sebuah perekonomian sehingga suatu negara bisa melihat bahwa mendapat keuntungan yang tidak tinggi tetapi rendah. Ahli lain menyebutkan secara teoritis, Friedrich List mengatakan teori historis ada beberapa tingkatan, ya. Tingkatan yang disampaikan List ini lebih kepada masa, ya. Jadi masa di dalam periode masa berburu dan masa mengembara. Jadi masa seperti ini pertumbuhan itu bisa terjadi bergejolak, ya. Bisa bergejolak, bisa terjadi bagus, bisa terjadi tidak bagus. Atau masa berternak. Ketika masa berternak masyarakat merasa makmur, ya, atau masyarakat dinyatakan makmur. Kemudian masa bertani juga, ya, dinyatakan bahwa masyarakat itu memenuhi kebutuhan hidupnya. Masa kerajinan dan industri serta masa industri dan perniagaan. Nah, ini merupakan masa-masa yang disampaikan secara historis oleh Friedrich List. Kemudian Karl Burchard mengatakan bahwa di dalam teori pertumbuhan ekonomi itu ada historis dalam 4 tingkatan. Ya, jadi terjadi 4 tingkatan bahwa Karl menyebutkan bahwa terjadi rumah tangga yang tertutup. Artinya bahwa rumah tangga itu tidak didominasi oleh pemerintah atau masyarakat lainnya. Kemudian ada rumah tangga kota yang menghidupi kebutuhannya di dalam kota tersebut. Rumah tangga bangsa hanya untuk bangsa dan rumah tangga dunia. Nah, itu Karl. Ya, satu ahli lagi mengatakan Rostow membagi teori historis dalam 5 tingkatan, yakni masyarakat tradisional. Ya, biasanya masyarakat tradisional lebih mementingkan diri sendiri sehingga kebutuhan atau pendapatannya hanya untuk kebutuhan diri dia sendiri. Prasyarat lepas landas, jadi dia hanya sampai di lepas landas, kemudian take off-nya, lepas landasnya, kemudian tingkat kematangan atau maturity-nya, dan konsumsi tinggi, high consumption-nya. Jadi dibaginya terhadap 5 tingkatan, sehingga historisnya apabila sudah mementingkan diri sendiri, egonya naik, kemudian dia masuk ke dalam pertumbuhan, kemudian lepas landas, kemudian matang, kemudian mempunyai tingkat konsumsi yang tinggi, maka itulah yang menjadi teori daripada ekonomi growth. Pada slide ini ada teori Sumter, ya. Pertumbuhan dipengaruhi oleh para pengusaha. Jadi siapa yang menjadi pengusaha dialah yang merupakan yang mempunyai peranan, ya, yang mempunyai entrepreneurship. Jadi peranan ini ketika pengusaha sudah menaik atau mempunyai suatu produksi yang tinggi, maka pengusaha pasti selalu melakukan inovasi sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi economic growth itu bisa bertumbuh dari inovasi dan semua ketentuan yang disampaikan oleh entrepreneurship. Nah, itu sebagai teori-teorinya. Nah, bagaimana sih pertumbuhan ekonomi itu dan bagaimana sih pembangunan ekonomi? Ya, itu tidak bisa terlepas. Apabila suatu pertumbuhan ekonomi sudah ada, maka tidak akan terlepas dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu bisa kita lihat dari naiknya pendapatan per kapita. Jadi apabila naik dari per kapita tahun atau period yang sudah ditentukan oleh suatu negara, maka terjadilah pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua, tidak disertai perubahan struktur perekonomian. Jadi perubahannya tidak ada. Sehingga struktur itu stagnan. Jadi kalau dia terjadi perubahan, maka akan terjadi kos-kos atau biaya-biaya yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut. Ya, kemudian naiknya produksi barang dan jasa. Jadi setiap produk dan service itu biasanya kita lihat secara kuantitas bukan dengan kualitas. Dengan pertumbuhan ekonomi, maka pasti ada pembangunan ekonomi. Makanya ketika ada pertumbuhan ekonomi,
akan selaras dengan adanya pembangunan ekonomi untuk menaikkan pendapatan daripada per kapita, sehingga perubahan daripada pendapatan itu bisa selaras dengan pembangunan yang akan dilaksanakan di dalam sebuah negara. Nah, yang menjadi ciri daripada pembangunan ekonomi itu bahwa naiknya pendapatan per kapita. Jadi bisa kita lihat ada kenaikan di dalam pendapatan per kapita, ya, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat itu lebih bagus atau lebih meninggi ke arah kemakmuran. Kemudian ditandai dengan perubahan struktur perekonomian. Nah, terjadi ada perubahan di dalam struktur ekonomian. Kenapa? Karena kalau di dalam pembangunan ekonomi tidak terjadi perubahan, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa dilihat. Nah, sehingga bisa kita lihat pada berikutnya adalah naiknya produksi barang. Ya, bisa kita lihat bagaimana produktivitas daripada barang, kemudian produktivitas daripada jasa akan menaik sehingga kuantitasnya bertambah karena dilihat daripada kualitas barang dan jasanya. Jadi selaras antara kuantitas dengan kualitasnya, sehingga pembangunan ekonomi itu bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi. Pada slide ini kita bisa melihat pada bidang ekonomi bahwa ada produk domestik bruto, ya. Setidaknya bisa kita mengerti bahwa gross domestic product itu adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Dia diproduksi sehingga mempunyai nilai pada akhir periode atau pada masa periode tertentu. Nah, PDB ini merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional, sehingga bisa kita lihat apakah pendapatan nasional itu menaik atau menurun atau stabil. Ya, jadi bisa kita lihat di sini bahwa terjadi break-even point. Kemudian, pada slide ini lebih kepada bagaimana saudara mengerti, ya, mengerti tentang apa sih yang dimaksud dengan pengertian economic growth theory, dan perbedaannya dengan pembangunan ekonomi. Saudara juga bisa mengasumsikan bahwa apa sih pilihan-pilihan daripada gambar yang ada di depan saudara. Bisa saudara temukan beberapa gambar, kemudian saudara bisa jabarkan dengan jawaban yang saudara buat. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.